Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pedoman bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah seseorang yang berkualifikasi akademik sarjana S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan adalah upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. Fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling. 1. Fungsi layanan bimbingan dan konseling. A. Pemahaman. B. Fasilitasi. C. Penyesuaian. D. Penyaluran. E. Adaptasi. F. Pencegahan. G. Perbaikan. H. Pemeliharaan. I. Pengembangan. J. Advokasi. 2. Tujuan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseling agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangan yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. C. Asas dan prinsip bimbingan dan konseling. 1. Asas layanan bimbingan dan konseling. A. Kerahasiaan. B. Kesukarelaan. C. Keterbukaan. D. Keaktifan. E. Kemandirian. F. Kekinian. G. Kedinamisan. H. Keterpaduan. I. Keharmonisan. J. Keahlian. K. Tuturi Handayani. 2. Prinsip bimbingan dan konseling. A. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik atau konseling dan tidak diskriminatif. B. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. C. Bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. D. Bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. E. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. F. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. G. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. H. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. I. Bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan aditif serta berkelanjutan. J. Bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten. K. Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik atau konseling dalam berbagai aspek perkembangan. I. Program bimbingan dan konseling dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. D. Komponen bimbingan dan konseling. 1. Komponen program. Layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan secara keseluruhan dikemas dalam 4 komponen layanan, yaitu komponen A. Layanan dasar. B. Layanan peminatan dan perencanaan individual. C. Layanan responsif D. Dukungan sistem. 2. Bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pada hakikatnya, perkembangan tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri individu peserta didik atau konseling. 3. Struktur program layanan. A. Sistematika program layanan. Program layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan disusun sekurang-kurangnya dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. 1. Rasional. 2. Visi dan misi. 3. Deskripsi kebutuhan. 4. Tujuan. 5. Komponen program. 6. Bidang layanan. 7. Rencana operasional atau action plan. 8. Pengembangan tema atau topik. 9. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. 10. Anggaran biaya. B. Program layanan. Program layanan bimbingan dan konseling disusun dan diselenggarakan sebagai berikut. 1. Program tahunan, yaitu program layanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan mencakup komponen strategi dan bidang layanan. 2. Program semesteran, yaitu program layanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester. 4. Kegiatan dan alokasi waktu layanan. A. Kegiatan layanan. 1. Layanan bimbingan dan konseling di dalam kelas. Layanan bimbingan dan konseling di dalam kelas atau bimbingan klasikal merupakan layanan yang dilaksanakan dalam setting kelas. Diberikan kepada semua peserta didik dalam bentuk tatap muka terjadwal dan rutin setiap kelas atau per minggu. 2. Layanan bimbingan dan konseling di luar kelas. A. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di luar kelas.
meliputi konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, konspirasi kasus, kunjungan rumah, advokasi, alih tangan kasus. Pengelolaan media informasi yang meliputi website dan atau leaflet dan atau papan bimbingan dan konseling yang meliputi manajemen dan program berbasis kompetensi, penelitian dan pengembangan, PKB, serta kegiatan tambahan yang relevan. 5. Mekanisme pengelolaan layanan. Secara berurutan, mekanisme pengelolaan bimbingan dan konseling ditata dan mencakup tahapan analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program. Strategi layanan bimbingan dan konseling. Strategi layanan bimbingan dan konseling berkenan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling, memfasilitasi peserta didik atau konseling mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Strategi layanan bimbingan dan konseling dibedakan atas individu yang dilayani, jenis dan intensitas masalah yang dihadapi peserta didik atau konseling, dan cara komunikasi layanan. Sarana prasarana pembiayaan. 1. Ruang bimbingan dan konseling. Ruang kerja bimbingan dan konseling disiapkan dengan ukuran yang memadai, dilengkapi dengan perabotan atau peralatannya, diletakkan pada lokasi yang mudah untuk diakses layanan, dan kondisi lingkungan yang sehat. Ukuran ruang bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis dan jumlah ruangan. Fasilitas penunjang. A. Dokumen program bimbingan dan konseling yang disimpan dalam almari. B. Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi. Pembiayaan. Adapun komponen anggaran meliputi A. Anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum pada program bimbingan dan konseling. B. Anggaran untuk aktivitas pendukung. C. Anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan ruang atau pemberian layanan bimbingan dan konseling. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dan pihak yang dilibatkan. A. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. 1. Satuan Pendidikan SD MI SDLB. 2. Satuan Pendidikan SMP MTS SMPLB. 3. Satuan Pendidikan SMA MA SMA LB MAK. B. Pihak lain yang dilibatkan. 1. Dalam melaksanakan tugas layanan bimbingan dan konseling, konselor atau guru bimbingan dan konseling dapat bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam satuan pendidikan. 2. Keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.